Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Mahmudi SPDSD, Kepala SD Negeri Tegas Kidul 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Sedabit Bapak Kusmanto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tegas Kidul 3. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi praktik kinerja kepala sekolah, yang ketiga diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu presentasi praktik kinerja kepala sekolah oleh Bapak Muhammad Mahmudi SPDSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada Bapak Ibu Kepala Sekolah Sedabi Pak Kusmanto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, keluarga saya SD Negeri Tegas Kidul 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa bangga dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga rekan-rekan dari SD Negeri Tegas Kidul 3 yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka yaitu presentasi kinerja kepala sekolah. Itu saya sekali lagi terima kasih yang tiada taranya. Bapak Ibu yang hormati, pada hari ini saya mendatangkan Bapak Ibu semua, yaitu tujuan saya setelah nanti saya presentasi ada beberapa hal yang mungkin dari saya ada kekurangannya. Mohon saran, pendapat, ide untuk perbaikan saya khususnya dan perbaikan sekolah kami di Negeri Tegas Kidul 3. Untuk kinerja yang saya presentasikan Bapak Ibu yaitu di BMN LHK, saya memilih tema yaitu presentasi program sekolah yang tujuannya yaitu upaya untuk melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dari program sekolah ini nanti saya ambil berdasarkan berbasis data yang saya ambil dari rapor pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu perkenankanlah saya membuka rapor pendidikan dari SD Negeri Tegas Kidul 3. Untuk itu Bapak Ibu, paling tidak kita dapat membuka rapor pendidikan di SD masing-masing. Baik itu kepala sekolah tentu saja sebagai manajer. Yang kedua tidak kalah pentingnya Bapak Ibu guru, sehingga akan tahu bagaimana situasi kondisi rapor pendidikan kita. Nah,
Untuk itu saya akan buka rapor pendidikan saya di tahun 24 ini. Kira-kira mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun yang kemarin. Bapak Ibu, nah inilah raport pendidikan yang kami peroleh berdasarkan ANBK tahun 2023. Nah, dari 6 kriteria yang ada di raport pendidikan, ternyata ada beberapa hal yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Nah, yang pertama dari komponen literasi pada tahun 22 itu hasilnya kurang dari pada tahun 23. Untuk 23 ternyata kami mengalami kenaikan sekitar 2,07%. Berarti lebih baik dari tahun yang kemarin. Yang kedua yaitu dari kemampuan numerasi, mengalami kenaikan juga, tetapi hasilnya masih sedang, maka warnanya coklat. Nah, itulah yang menjadi kendala saya, menjadi penilaian saya, evaluasi dari kami, bagaimana kami untuk menaikkan di tahun yang akan datang. Bawahnya Bu. Kemudian yaitu pada karakter juga mengalami kenaikan. Iklim keamanan satuan pendidikan mengalami kenaikan. Kemudian yang kelima yaitu iklim kebinekaan juga mengalami kenaikan. Dan yang terakhir kualitas pembelajaran. Inilah yang paling menjadi permasalahan dari kami. Ternyata di tahun 2023 mengalami penurunan, turun sekitar 3,26% dari tahun yang lalu, tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini tentu saja berdasarkan rapor itu saya harus memprogramkan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan, khususnya dua masalah. Yang pertama di numerasi dan yang kedua di kualitas pembelajaran. Nah, untuk itu walaupun mungkin ada kenaikan Bapak Ibu, akan kita lihat dari awal dinaikkan juga, yaitu pada kemampuan literasi dengan pelajari akar masalah. Dinaikkan lagi dulu. Walaupun kami mengalami kenaikan, ternyata ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, yaitu ada pada kompetensi dinaikkan dulu. Kompetensi membaca teks informasi dan yang kedua kompetensi membaca teks sastra. Dua hal inilah walaupun kami mengalami kenaikan, ini juga harus menjadi program saya. Bagaimana nanti di tahun berikutnya akan lebih baik lagi. Jangan tarik dari sampai bawah. Nah, terus sampai bawah. Nah, di paling bawah sendiri itu sebagai cermin bagi saya bagaimana nanti untuk meningkatkan. Ternyata dari literasi itu yang menjadi kendala adalah ada dua hal. Yang pertama yaitu dari kualitas pembelajaran, yang kedua dari refleksi dan perbaikan pembelajaran. Walaupun Bapak Ibu yang melaksanakan itu siswa, ternyata yang dinilai tidak hanya siswa, tetapi ternyata pokok permasalahannya pada guru. Ini saya, angan-angan saya ini sesuai apa tidak saya belum tahu. Karena yang melaksanakan ANBK itu kelas 5, padahal kita yang tangani kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk itu kemarin berdasarkan Sulenjar
bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah untuk memberikan pendapatnya sesuai apa tidak, saya tidak tahu juga. Karena ini yang melaksanakan kelas 5, tapi ternyata penilainya di satuan pendidikan. Kembalikan yang pojok. Untuk itu Bapak Ibu, ternyata dari 6 hal itu setelah kami buka-buka, maka secara detailnya itu semua mengalami hal yang menjadi masalah. Maka pada akar masalah itu ternyata walaupun mengalami kenaikan, tapi ada beberapa hal yang harus kami nilai, yang harus kami tingkatkan. Nah, dari akar masalah itu, maka di dalam rapor pendidikan ada yang namanya program benahi. Maka apa yang saya benahi? Maka saya identifikasi pada rapor pendidikan. Untuk itu dari 6 hal ini, kalau kita lihat satu persatu, coba diklik pada yang pembelajaran itu, yang paling bawah. Nah itu pelajari akar masalah. Untuk kualitas pembelajaran sedang, yang menjadi akar masalah yang adalah metode pembelajaran. Coba dengan klik detail. Nah, di situ ada penjelasannya. Nilai capaian metode pembelajaran Anda tahun ini 56,15, turun 3,54 dari tahun yang lalu. Nah, dengan silang. Kemudian yang kedua, dukungan psikologis. Nilai capaian dukungan psikologis Anda tahun ini 62, turun 0,8 dari tahun yang lalu. Nah, berarti dari 6 tadi yang menjadi penilaian khusus untuk saya yaitu pada kualitas pembelajaran. Untuk secara lebih detail, maka kami harus tahu dengan cara yaitu mengunduh rapor pendidikan. Coba dengan di pada pilot. Nah, rapor pendidikan yang tahun 24 ya. Berdasarkan rapor pendidikan ini, maka saya memprogramkan hal-hal yang berkaitan yaitu pada rekomendasi bukan seluruh tapi yang prioritas, dengan klik yang rekomendasi prioritas. Nah itu. Nah, dari 6 kompetensi tadi, ternyata di dalam rekomendasi prioritas muncul 12 hal yang harus saya perbaiki. Dari nomor 1 sampai nomor 1 yaitu pada kemampuan numerasi, yang menjadi akar masalahnya yaitu kompetensi pada domain geometri. Nah, kemudian bagaimana cara membenahi, maka ada kegiatan benahi, yaitu peningkatan kompetensi data dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Walaupun itu yang melaksanakan anak-anak, ternyata permasalahannya tadi juga berkaitan dengan tentang kegiatan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Maka sesuai apa tidak, kami harus berusaha bagaimana kemampuan dari Bapak Ibu harus kita tingkatkan. Itu saya akan memprogramkan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan numerasi. Yang kedua juga masih pada dengan geser kata-kata. Yang kedua juga kemampuan numerasi tetapi pada metode pembelajaran.
kalau tadi itu pada siswanya, sekarang pada bapak ibu gurunya. Karena metode pembelajaran berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh bapak ibu guru pada saat memberikan mata pelajaran matematika. Kemudian yang ketiga kualitas pembelajaran berkaitan juga dengan tadi yang nomor 2. Ini khusus secara umum. Kalau kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan metode pembelajaran, maka tidak hanya matematika saja, tetapi keseluruhan, tidak hanya guru kelas, tapi juga guru mata pelajaran. Nah, untuk itu kami memprogramkan bagaimana nanti bapak ibu guru akan meningkatkan proses pembelajarannya berkaitan dengan metode atau pendekatan atau modelnya. Nah, kemudian yang keempat, kualitas pembelajaran. Nah, dari kualitas pembelajaran yaitu bagaimana bapak ibu melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu berkaitan dengan yang nomor 40, peningkatan kompetensi DTK dengan menunjang penerapan praktik inovatif. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya bagaimana bapak ibu guru praktek pembelajaran dengan inovasi pembelajaran. Kalau sekarang yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yang bagaimana bapak ibu guru berinovasi untuk meningkatkan proses pembelajarannya, nanti hasilnya berkaitan dengan peningkatan kemampuan anak. Yang kelima yaitu pada kemampuan literasi. Bapak ibu tadi saya sudah katakan, walaupun literasi di SD Berkas itu tidak meningkat naik, ternyata masih ada 2 hal yang harus kita tingkatkan, yaitu pada kemampuan membaca teks informasi dan berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, ternyata anak juga dasarnya dari bapak ibu guru. Nah, untuk itu nanti bagaimana kami akan meningkatkan, memprogramkan peningkatan 2 hal itu, yaitu pada kemampuan literasi yang berkaitan dengan membaca dan metode yang akan disajikan oleh bapak ibu guru. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, karakter, yaitu yang pertama berkaitan dengan kemandirian, baik kemandirian anak-anak maupun kemandirian bapak ibu gurunya. Kemandirian anak itu kaitannya dengan dasar dari bapak ibu guru. Saya secara jujur bapak ibu, bahwa kemandirian kita sekarang dipantau lewat PMM. Nah, pada tahun yang lalu memang kami mengakui kita untuk kombelnya belum jalan. Nah, untuk sekarang dari analisa saya mungkin tahun yang akan datang untuk kemandiriannya akan meningkat, karena dengan dilaksanakannya kombel setiap 1 minggu sekali, itu harapan saya menunjang kemandirian kita lebih meningkat lagi. Walaupun kemandirian itu berdasar dengan anak, kemandirian anak yang bagaimana yang akan kita tingkatkan. Kita juga merasa masih bingung ini, kira-kira anak yang mandiri yang bagaimana nanti ya. Kemudian untuk itu nanti saya minta bantuan dari bapak ibu kelas khususnya bapak ibu guru kami, bagaimana nanti yang berkaitan dengan program saya untuk meningkatkan kemandirian baik itu anak-anak maupun dari tenaga kependidikan. Terus dari iklim kebinekaan. Dari iklim kebinekaan yang menjadi akar motor toleransi dan kesejahteraan serta didik, yaitu berkaitan dengan program inklusi. Nah, padahal di sekolah kami yang namanya inklusi secara nyata itu tidak ada, tetapi kalau di peta ini ya anak-anak yang kira-kira kemampuan baca tulisnya yang kurang. Kalau inklusi, nah
karena inklusi memang yang nyata tidak ada, yang anak ABK itu yang salah nyata tidak ada, tapi ternyata di rapat pendidikan itu menyatakan bahwa harus ada yang diperbaiki untuk program inklusi khususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang lainnya yaitu untuk kesetaraan gender. Nah, ini mungkin dari apa ya? Dari karakter dari kemarin ada yang numerasi satu karakter ya dia. Karakter ya. Itu mungkin kemampuan anak di dalam memahami kalimat sehingga untuk kesetaraan gender ini mengalami juga permasalahan yang harus kami perbaiki. Di bawahnya. Yang nomor 11 yaitu iklim keamanan satuan pendidikan. Kalau keamanan itu menurut saya itu sudah aman semua. Tapi karena berkaitan dengan karakter, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah kesejahteraan psikologis peserta didik. Nah, ini yang berkaitan dengan kesejahteraan. Mungkin ada tekanan-tekanan dari Bapak Ibu guru atau tekanan dari siswa yang lain. Nah, ini yang berkaitan biasanya dengan bullying. Itu tentu saja ini juga menjadi program saya bagaimana untuk tahun ke depan akan lebih baik dari yang tahun kemarin. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan sikap terhadap disabilitas. Nah, ini saya akui mungkin tidak hanya dari saya, yang namanya anak-anak itu biasanya koyok-koyok biasa. Tapi ternyata mungkin berdasarkan dengan karakter yang dikerjakan anak, maka muncul di rapat pendidikan bahwa yang berkaitan dengan sekolah ramah disabilitas maka akan saya programkan walaupun tidak ada yang disabilitas secara nyata fisik tidak ada, tapi ini ada beberapa program yang menuju ke sana. Nah, untuk itu untuk memprogramkan berdasarkan data yang kami ambil dari pendidikan, maka kami menindaklanjuti dengan program sekolah yang berkaitan dengan penganggaran. Bapak Ibu, nah untuk itu dari 12 permasalahan maka kami menganggarkan dengan lembar kerja program kami, program sekolah untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan berdasarkan data dari rapat pendidikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan peningkatan kompetensi GTK, yaitu tadi yaitu berkaitan dengan pembelajaran yang harus ditingkatkan. Kami mempunyai program yaitu berkaitan dengan berbagi praktik pada kegiatan AKAS, kegiatan yaitu peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat pengembangan kegiatan literasi dan numerasi dengan mempelajari di PNM bersama-sama pada kegiatan probel. Kami mengadakan diskusi, kemudian ada berbagi praktik, maka beberapa guru menjadwalkan diri dengan pengalamannya yang diperoleh dari KKT atau dari Lintek atau dari manapun, maka setiap minggu sekali kami jadwalkan untuk berbagi praktik, baik dari kelas 1, kelas 2, juga dari kepala sekolah sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kompetensi BPK dengan dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif, yaitu peningkatan kompetensi guru untuk keterlibatan orang tua murid dan masyarakat, keterlibatan dan masyarakat dalam pembelajaran. Yang kedua peningkatan kompetensi guru untuk memahami cara kritik dan cara belajar serta didik. Ini kami
selenggarakan juga lewat kombel diskusi setiap mingguan dengan membuka-buka PNN bagaimana kita untuk meningkatkan pemahaman kita, bagaimana cara belajar kita sehingga tapi yang berkaitan dengan metode pembelajaran akan berubah walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu masih tetap sama aktivasi pada kognitif. Kegiatan akadnya peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Tapi dimulai dari metode pembelajaran. Kemudian yang keempat, peningkatan pada penerapan praktik inovatif. Atau saja yang namanya praktik inovatif itu sebenarnya pada Bapak Ibu gurunya bagaimana inovasi yang nanti akan dikembangkan dalam melakukan pembelajaran di kelas masing-masing berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima pada kompetensi membaca teks informasi. Untuk ini program saya yaitu untuk pengadaan sarana pojok baca. Karena ini walaupun gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau anaknya tidak mau membaca, pengembangan baca, maka bagaimana Bapak Ibu guru memotivasi anak supaya anak-anak gemar membaca. Maka di setiap kelas itu nanti akan diadakan dengan rak-rak buku di pojok baca maupun di halaman sekolah kelas masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu pada aktivasi kognitif, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengembangan pelaksanaan program kepala sekolah ini berkaitan dengan kepala sekolah. Tentu saja dimulai dari bagaimana kompetensi kepala sekolah itu lebih meningkat. Ini program saya termasuk yang pertama ini bagaimana menganggarkan di atas, yang kedua nanti yang berkaitan dengan contoh kalau dulu RPP sekarang modul. Sekarang kalau kita lihat modul dalam satu kali pertemuan 2 jam pelajaran, kalau kita lihat itu kegiatannya banyak sekali. Kalau saya rasa kalau 2 jam pelajaran itu kegiatan pembelajaran yang lainnya banyak, kalau menurut saya kurang efektif, maka perlu dikurangi yang inti-inti, maka ditingkatkan pada hal yang dekat dengan pendekatan atau model atau metode pembelajaran. Maka perlu nanti kita belajar, dan saya sebagai kepala sekolah tidak memberi satu contoh seperti apakah RPP yang kira-kira nanti dapat kita gunakan untuk pembelajaran pada anak-anak. Kemudian kami programkan juga nanti melalui workshop atau mungkin juga IHT. Tapi paling tidak minimal berbagi praktik dari kepala sekolah ataupun guru-guru, karena juga saya punya guru penggerak yang menjadi nanti motor dari teman-teman yang lain di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari yang berkaitan dengan karakter, yaitu terciptanya sikap inklusif. Sikap inklusif di sini kemarin kita kepala sekolah sudah mendapatkan sosialisasi tentang sekolah inklusif. Itu berkaitan dengan itu. Sebenarnya ini sudah kami lakukan Bapak Ibu di gugus Kartini. Kita sudah mengundang narasumber yang berkaitan dengan inklusif. Untuk itu Bapak Ibu guru paling tidak sedikit sudah tahu. Ini kita kembangkan mungkin di anggaran tahun 25 yang akan datang, itu bagaimana untuk inklusif ini lebih nyata lagi, lebih berkembang lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan kesetaraan gender. Untuk yang gender ini saya supaya anak-anak lebih tahu, warga sudah tahu program saya yaitu dengan sosialisasi anti bullying dengan mengadakan poster-poster yang
di dalamnya mensosialisasikan anti bullying. Kemudian yang nomor 11 yaitu berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru untuk pengelolaan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Nah, keamanan sekolah tentu saja itu berkaitan dengan banyak hal. Paling tidak di sekolah ada yang namanya lingkungan, ada keliling sekolah, ada pintu-pintu sekolah. Nah, itu yang nyata itu seperti kemarin saya bersama Bapak Ibu guru, Pak, di sana pintu gerbangnya bagian timur jebol oleh anak-anak. Kemudian untuk keamanan komputer belum ada tralisnya. Nah, paling tidak hampir mengenai di situ, maka kami menganggarkan dibuatnya pintu tralis. Nah, karena ini 24, maka penganggarannya 25. Tapi karena ini sifatnya urgent, maka ya kami segera bertindak. Bagaimana untuk pendanaannya? Ya nanti bersumber dari yang lain selain dari pos. Kemudian yang terakhir yaitu dengan sarana yang berkaitan dengan ramah disabilitas. Nah, memang kami mengakui karena di sini tidak ada APK yang berupa fisik. Nah, walaupun begitu, kami tetap menganggarkan karena dari program BOS dari dinas dulu sudah wanti-wanti paling tidak di sekolah ada yang berkaitan dengan disabilitas. Maka kami mempersiapkan yaitu pavinisasi untuk mempermudah anak-anak berjalan untuk bersandung. Nah, karena banyak anak kita sebenarnya lari, maka dipavinisasi di sekeliling kelas masing-masing sedikit demi sedikit. Kemarin kami untuk di bagian bagian parkir, kemudian di sebelah kelas 4, kelas 6 sudah kami cicil lebih demi sedikit. Nah, untuk harapan saya itu juga nanti menunjang yang berkaitan dengan ramah disabilitas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dari hal-hal ini kira-kira program saya sudah sesuai apa tidak. Nah, kemudian untuk penganggarannya yaitu nominal rupiahnya jumlahnya. Nah, nanti kami sudah membahas bersama Bapak Ibu guru juga dengan bendahara bos kami. Nah, kira-kira ini dianggarkan bagaimana Bu? Oh iya Pak, bersama teman-teman, teman-teman kira-kira mengajukan apa? Juga berkaitan dengan 12 hari. Nah, itu Bapak Ibu dengan program saya yang berdasarkan data rapor pendidikan ada 12 hari ini, kira-kira bagaimana? Saya minta tanggapannya sehingga menjadi bahan diskusi saya untuk lebih tepat sasaran dengan program dan kemajuan SD saya. Nah, inilah Bapak Ibu sekelumit yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan program saya berbasis data rapor pendidikan, juga data satuan pendidikan berdasarkan kenyataan sehari-hari dari Bapak Ibu guru maupun anak-anak di sekolah. Nah, demikian presentasi saya yang berkaitan dengan program kepala sekolah berbasis data, yaitu dari 12 hari tadi. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu kepala sekolah yang lain atau dari teman-teman guru saya untuk memberikan pandangan, memberikan ide sarannya. Yaitu sebelumnya saya mohon ucapkan terima kasih nanti dari Bapak Ibu guru yang lain, dari Bapak Ibu kepala sekolah yang hari ini saya hadirkan untuk memberikan bantuan kepada saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.